Setelah lebih lama terkatung-katung di belantara Rusia daripada beruang coklat, Su-75 Checkmate mungkin akan segera hadir di wilayah udara dekat Anda. Maksud saya, semoga saja tidak, ya Tuhan. Dengan kecepatan maksimum Mach 2, sistem radar baru yang mampu melacak 30 target sekaligus, dan daya tembak lebih besar daripada apapun yang seharusnya bisa dibawa oleh pesawat semurah ini. Anda pasti mengira ini akan menjadi permata utama Angkatan Udara Rusia. Namun kenyataannya tidak demikian. Bertahun-tahun penundaan telah menghambat proyek ini, yang seharusnya menjadi andalan di pasar ekspor. Ekonomi perang Rusia yang stagnan sendiri belum mampu memproduksinya secara massal, dan yang paling parah, tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Jadi, bagaimana desain yang menjanjikan ini akhirnya terjebak dalam tahap pengembangan? Apa yang bisa kamu harapkan dari versi kami punya F-35 di rumah? Dan mungkin pertanyaan terpenting dari semuanya, apakah Kremlin sedang bermain catur atau hanya main dam? Mari kita cari tahu. Jadi, mari kita tidak bertele-tele soal hal yang sangat khas Rusia ini. Bagaimana pesawat ini bisa tercipta dan apa yang menjadi dasar filosofi utama desainnya? Ya, kita memang tidak tahu secara pasti kapan Su-75 pertama kali diusulkan. Tapi yang kita tahu adalah pesawat ini pertama kali muncul di pameran udara Max di Moskow pada tahun 2021. Masa yang lebih sederhana. Tapi Su-75 memulai kehidupannya dengan cara yang agak membingungkan, tidak teratur, dan sangat khas Rusia. Sebagai permulaan, proyek ini tampaknya tidak didanai oleh negara Rusia. Sukhoi adalah perusahaan swasta Rusia, dan meskipun mereka membuat sebagian besar pesawat Rusia saat ini, biasanya ada jauh lebih banyak kolaborasi dalam sebuah proyek dibandingkan yang satu ini. Biasanya prosesnya berjalan seperti ini. Angkatan bersenjata pemerintah membutuhkan sebuah pesawat, dan setelah tender dimenangkan, jika memang ada tender, pemerintah kemudian mendatangi mitra produsen tertentu untuk melihat apakah mereka bisa membuat kontrak guna mewujudkan visi bersama. Perusahaan memberikan waktu dan keahliannya. Pemerintah memberikan akses kepada perusahaan ke buku cek dana rahasia. Dan semua orang merasa puas setelah proses pengembangan, pengujian, dan produksi yang panjang. Tapi seperti yang Anda tahu, Rusia suka melakukan sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda. Su-75 tampaknya dimulai oleh Sukhoi dan kemudian diajukan kepada pemerintah Rusia setelahnya. Ini seperti mendahulukan gerobak sebelum kudanya, tapi kenapa tidak? Pasar ekspor jet tempur Rusia sudah perlahan-lahan mati selama beberapa waktu terakhir. Masuk akal jika Sukhoi ingin proyek baru untuk menstabilkan laba mereka. Dan pemerintah Rusia yang dalam proyek ini diwakili oleh United Aircraft Corporation atau UAC ikut saja dengan rencana tersebut. Inilah mengapa Su-75 dikatakan berfokus pada ekspor. Karena militer Rusia sebenarnya tidak memintanya, meskipun kemungkinan besar kita akan melihat militer Rusia menggunakannya pada akhirnya. Menariknya, ada laporan yang menyebutkan bahwa pemerintah UAE juga membantu mendanai proyek ini. Geopolitik memang aneh. United Aircraft Corporation Rusia atau UAC secara resmi meluncurkan Su-75 yang dikenal sebagai Light Tactical Aircraft pada Dubai Air Show 2021. Mereka menamainya Checkmate, mungkin karena pesawat itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena meskipun terlihat sangat mengesankan saat model skala penuh itu diperkenalkan ke dunia di Dubai, beberapa sumber melaporkan bahwa saat mengelilingi jet tersebut di acara itu, terungkap bahwa sebagian besar bagian belakang pesawat terbuat dari kayu lapis. Sungguh luar biasa melihat orang-orang masih mengambil inspirasi dari Wright bersaudara setelah sekian tahun. Meskipun begitu, di akhir tahun itu, UAC mengatakan bahwa pengerjaan prototip yang benar-benar bisa terbang sedang berlangsung. Dan ketika diumumkan, benar-benar ada kegembiraan di udara. Dan itu bukan hanya karena drone, karena proyek ini memang ambisius. Su-75 dirancang sebagai pesawat tempur taktis multirole bermesin tunggal yang terutama ditujukan untuk pasar ekspor. Namun terakhir kali Rusia membangun pesawat seperti itu dari awal adalah MiG-23 Flogger beberapa dekade yang lalu. Itu berarti mereka sebagian besar bekerja dari awal. Namun secara komersial, hal ini cukup masuk akal. Banyak pesawat tempur multirole bermesin tunggal lainnya di masa lalu mulai menua, seperti berbagai pesawat tempur MiG di era Perang Dingin. Stok tersebut perlahan-lahan mulai usang karena jet-jet baru terbukti semakin canggih dengan fusi sensor penuh, jejak radar yang lebih kecil, dan kemampuan berbasis jaringan yang tidak dimiliki oleh pesawat-pesawat lama. Dan negara-negara yang memiliki banyak stok lama itu perlu mulai memikirkan untuk menggantinya. Sesuatu seperti jet tempur terbaru Rusia, Su-57 tentu saja menjadi salah satu pilihan. Tapi itu adalah teknologi paling mutakhir dari Rusia, dan harganya jelas tidak murah. Ekspor pesawat generasi kelima pada tahun 2021 sebagian besar didominasi oleh Amerika Serikat.
Dan jika Rusia ingin meraup uang itu serta mengambil pelanggan dari Washington, mereka membutuhkan sesuatu yang spesifik. UAC membutuhkan sesuatu yang bisa menjembatani kesenjangan kemampuan yang semakin melebar antara jet tempur berat bermesin ganda milik Rusia dan armada lama yang semakin usang. Cukup canggih untuk menjadi ancaman nyata, namun cukup hemat biaya agar menjadi pilihan ekspor yang masuk akal bagi negara-negara yang tidak mampu atau tidak diizinkan membeli teknologi terbaru Amerika atau Tiongkok. Itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Jadi para insinyur Rusia melakukan apa yang paling mereka kuasai. Mereka mulai bekerja. Materi promosi pertama mulai dirilis dan disebarkan secara bertahap seiring waktu. Materi-materi itu berisi klaim berani bahwa Su-75 adalah jet tempur generasi kelima lengkap dengan animasi yang menunjukkan pesawat itu menembak jatuh F-35 Amerika yang merupakan contoh terbaik jet tempur multirole modern. Namun yang terpenting, Su-75 akan jauh lebih murah. Sebenarnya, pesawat ini tidak harus lebih baik dari F-35. Saat ini tidak ada yang lebih baik. Pesawat itu hanya perlu cukup bagus dan lebih terjangkau untuk mengambil pangsa pasar yang besar. Sebenarnya sejauh ini Su-75 terbukti berada di antara platform generasi keempat yang telah ditingkatkan seperti F-16 yang selalu dapat diandalkan dan pesawat tempur generasi kelima yang sesungguhnya. Dan kita akan melihat alasannya sebentar lagi. Laporan juga menunjukkan bahwa desain Su-75 dilakukan menggunakan superkomputer dengan pemodelan virtual penuh dan perhitungan digital, yang menurut laporan Rusia akan memangkas waktu pengujian dan pembuatannya menjadi hanya 5 tahun. Ini agak meragukan, mengingat negara tersebut masih membutuhkan keledai untuk memasok pasukan garis depannya. Dan hal ini justru bisa jadi menunjukkan ada beberapa hal yang dipangkas. Siklus pengembangan jet tempur, terutama yang generasi kelima, biasanya memakan waktu jauh lebih lama dari itu. Uji terbang awal dikabarkan bisa saja dilakukan secepatnya pada tahun 2023, tapi kemudian semuanya berubah. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan segunung sanksi dijatuhkan ke ekonomi Rusia saat sanksi-sanksi tersebut diberlakukan oleh komunitas internasional. Dan saya yakin mereka sekarang senang memilih desain yang lebih hemat biaya karena Abu Dhabi menarik pendanaan proyek tersebut, meninggalkan Sukhoi dan UAC sendirian dan di bawah sanksi untuk menyelesaikan proyek itu. Secara khusus, beberapa sanksi internasional membatasi penjualan barang dan komponen tertentu ke negara yang menjadi target. Dan beberapa komponen tersebut pada dasarnya mencakup semua yang dibutuhkan untuk membuat jet tempur modern. Komputer, chip, logam ringan, suku cadang mesin, dan masih banyak lagi, semuanya langsung diambil dari keranjang belanja Amazon milik Kremlin. Uji coba penerbangan awalnya dijadwalkan mundur ke 2024, lalu 2025, kemudian 2026. Namun sekarang beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa kita mungkin tidak akan melihat uji coba penerbangan sampai tahun 2027. Penundaan ini tentu saja merupakan akibat dari sanksi, meskipun pejabat Kremlin dan staf pertahanan Rusia mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh sedikit perubahan desain sekitar tahun 2023. Dan itu memang benar. Prototip awal dari Checkmate yang kita lihat sedikit berbeda dari versi terbarunya yang muncul belakangan. Namun yang tidak kita ketahui adalah apakah sanksi tersebut berpengaruh pada proses redesainnya. Kemungkinan besar memang berpengaruh, tapi bisa dibayangkan bahwa juru bicara Rusia yang membahasnya mungkin mengalami penyakit jatuh dari jendela lantai 12. Secara keseluruhan, Rusia telah menjanjikan 300 pesawat akan dikembangkan dalam produksi pertamanya, yang bisa dibilang sangat ambisius. Jadi, apakah mereka bisa mewujudkannya? Baiklah, sekarang saatnya benar-benar melihat Checkmate dan menilai apa yang menurut laporan awal akan bisa dilakukan pesawat ini. Dan menurut saya sendiri belum bisa memutuskan apakah pesawat ini lebih mirip F-35 yang dipesan dari Wish atau dari Temu. Coba lihat saja. Sebenarnya, Anda bisa melihat perbedaan antara versi tahun 2021 dan versi desain yang diubah tahun 2023 dengan cukup jelas dari atas, berdasarkan rendering resmi UAC dan model-model yang telah dirilis selama ini. Sayapnya sekarang memiliki pola berbentuk berlian yang lebih dominan dibanding sebelumnya. Sementara itu, akar sayapnya telah diperpanjang hingga ke hidung jet. Intake depan, ujung sayap, dan sirip ekor belakang semuanya juga mengalami perubahan bentuk. Kanopi kokpit sekarang juga memiliki tampilan bergerigi yang keren. Untuk gaya, mungkin ada alasan rekayasa yang sangat cerdas mengapa mereka memilih melakukan itu, tapi kami suka berpikir mereka melakukannya hanya agar terlihat keren. Tidak terlalu jelas apakah perubahan desain ini dilakukan pada pengujian awal sebagai respons terhadap hasil yang kurang baik, atau jika perubahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan biaya yang memaksa Sukhoi menggunakan komponen yang sedikit berbeda, yang mungkin lebih mudah didapatkan dan dirawat. Filosofi desain utama dari Su-75 adalah fokus pada kesamaan komponen dengan Su-57 Valen yang sudah diproduksi. Secara teori, hal ini membantu menjaga ketersediaan komponen yang sama, menyederhanakan proses manufaktur, dan mengurangi kompleksitas desain.
Itu memang doktrin manufaktur militer Rusia. Karena hal tersebut menjaga risiko produksi tetap rendah di beberapa area, meskipun hal ini juga menciptakan titik rawan kegagalan yang lebih terpusat. Sebagai contoh, Checkmate dikatakan menggunakan satu versi dari mesin yang sama yang digunakan Velon sebanyak 2 unit. Tetapi jika sanksi Barat atau pasukan Ukraina menargetkan komponen tertentu di mesin-mesin tersebut, kedua pesawat itu akan lebih sulit untuk dibangun tanpa harus mengganti komponen utama yang bisa menurunkan performa. Dalam manufaktur pesawat, tidak ada yang benar-benar gratis, selalu ada untung ruginya. Seperti misalnya, meskipun dianggap lebih sebagai pesawat ringan, setidaknya oleh orang Rusia, pesawat ini jauh lebih besar daripada F-35 yang diklaim ingin dikalahkannya. Panjang Checkmate diyakini sekitar 17,7 meter atau 58 kaki, dibandingkan dengan F-35 Lightning II-A yang panjangnya 15,7 meter atau 51,4 kaki. Dengan rentang sayap 11,8 meter atau 38,7 kaki, pesawat ini lebih dari 1 meter lebih lebar dibandingkan F-35. Tentu saja ada keuntungan dari desain yang lebih besar, tetapi ini sebenarnya tampak lebih mendekati kelas menengah. Dan setiap inci sangat berarti ketika logam melaju di udara dengan kecepatan maksimum ke arahnya. Sebagai akibat dari ukurannya yang lebih besar juga, banyak tujuan dari para perancang Checkmate tampaknya difokuskan pada pengurangan deteksi radar, terutama dari arah depan. Bagaimanapun juga, jika Anda menyebut sebuah pesawat sebagai pesawat tempur siluman, pesawat itu memang harus benar-benar siluman. Hal ini juga tampaknya menjelaskan desain di balik bentuk ekor dan sayapnya yang agak unik. Desain yang lebih penting di bagian belakang pesawat menggantikan sirip vertikal dan penstabil horizontal tradisional dengan dua permukaan miring yang membentuk huruf V. Anda dapat melihat desain seperti ini pada banyak pesawat kecil, glider ultra ringan, dan pesawat siluman lainnya seperti Lockheed F-117 Nighthawk. Struktur berbentuk V ini berfungsi sebagai kemudi dan elevator sekaligus, atau bisa dibilang sebagai ruddervator, menggabungkan gerakan pitch dan yaw melalui sistem kontrol penerbangan digital agar jet tetap stabil, namun pada saat yang sama membuatnya lebih sulit terdeteksi oleh radar musuh. Juga terlihat jelas apa yang disebut sebagai Diverterless Supersonic Inlet atau DSI, yang terletak di bawah badan depan pesawat. Ini menghilangkan saluran masuk udara yang rumit sekaligus mengurangi berat, biaya, dan kebutuhan perawatan, namun tetap memungkinkan pesawat untuk terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sekarang, banyak jet canggih yang memiliki fitur tersebut saat ini, seperti F-35 dan J-35 Tiongkok di antara lainnya. Tapi ada alasan kenapa kita lebih banyak membicarakan tentang bagaimana tampilan pesawat ini dan apa yang tampaknya dimilikinya dibandingkan dengan apa yang dilaporkan. Sebagai permulaan, jet ini sudah mengalami perubahan desain yang kemungkinan besar telah memengaruhi beberapa kemampuannya dari perkiraan awal. Apa yang bisa kita lihat itu lebih nyata. Kamu tidak bisa menipu rekayasa dan fisika, itulah sebabnya kebanyakan jet tempur terlihat mirip. Tapi apa yang tidak bisa kita lihat jadi sedikit lebih sulit untuk dipastikan sebagai akibatnya. Kami tetap akan memberikan gambaran tentang apa yang kami harapkan dari Checkmate dalam hal statistik, tapi perlu diingat bahwa ini lebih merupakan perkiraan performa optimal daripada angka yang dijamin. Menemukan sumber yang baik untuk informasi seperti ini memang sangat sulit, dan berbagai faktor bisa sangat memengaruhinya, apalagi jika ada perubahan desain besar beberapa tahun setelah proyek berjalan. Jadi, dengan mempertimbangkan semua itu, berikut yang kami ketahui, dimulai dari sistem propulsi. Jadi begini. Kita tahu mesin apa yang digunakan di Velon, jadi kita punya indikasi kuat bahwa mesin yang akan menggerakkan Checkmate akan menjadi turunan dari turbofan Saturn AL51F1 yang sama yang digunakan pada varian Su-57. Pilihan seperti ini menandakan bahwa Rusia menargetkan efisiensi daya dorong terhadap berat yang lebih tinggi, ekonomi bahan bakar yang lebih baik, dan proses produksi yang lebih cepat. Namun, harus merancang seluruh mesin dari awal memang cenderung menghemat waktu. Tetapi hal ini juga menunjukkan masalah-masalah sebelumnya yang sudah kita bicarakan terkait risiko rantai pasokan. Sumber-sumber menunjukkan bahwa pada badan pesawat ini, mesin tersebut akan mampu menghasilkan lebih dari 14.500 kg daya dorong pada level terendah. Itu lebih dari 32.000 pon untuk teman-teman kita di Amerika. Semua daya dorong itu berarti Checkmate benar-benar sangat cepat. Diyakini mampu melaju sekitar Mach 1,8 hingga sekitar Mach 2 dengan afterburner diaktifkan. Sebagai perbandingan, F-35 dapat mencapai Mach 1,6 meskipun itu adalah batas lunak. Karena jika melaju lebih cepat dari itu, lapisan siluman pesawat tersebut bisa rusak. Kita harus berasumsi bahwa Su-75 akan mencapai kecepatan tersebut dalam kondisi optimal di ketinggian tinggi, meskipun ada laporan ambisius bahwa Checkmate mampu melakukan super cruise. Itu berarti terbang di atas Mach 1 tanpa afterburner, tetapi hal itu tidak bisa benar-benar diasumsikan sampai pesawat tersebut benar-benar diuji. Doktrin udara Rusia cenderung memprioritaskan kecepatan dan manuvrabilitas untuk hal-hal seperti pertempuran jarak dekat dan misi serangan jauh. Sementara platform seperti F-35 lebih fokus memastikan bahwa pesawat itu, atau bagian dari kill chain, menghancurkan target sebelum musuh tahu keberadaannya.
Sebagai hasil dari doktrin udara Rusia yang lama itu, Checkmate juga kabarnya akan menggunakan mesin vektor dorong 3 dimensi yang akan memungkinkannya melakukan manuver udara yang sangat keren, tetapi juga sangat tidak perlu. Memastikan kemampuan seperti itu seringkali membutuhkan perlengkapan yang sangat mahal. Jadi, belum diketahui apakah teknologi tersebut akan diterapkan pada semua varian. Saat ini, doktrin pertempuran jet di seluruh dunia sedang bergeser ke arah pertempuran di luar garis pandang. Tetapi jika tiba-tiba ada F-22 Raptor dalam jarak pandang, setiap pilot pasti akan lebih senang memilikinya saat Anda berusaha menyelamatkan diri. Belum lagi, wilayah udara sekarang bisa dibilang lebih kacau daripada sebelumnya berkat perang drone. Jadi, jika Anda memang harus masuk ke zona yang diperebutkan, hal itu bahkan bisa memberikan beberapa keuntungan di medan perang bagi pilot yang tepat. Ketinggian maksimum operasionalnya dilaporkan sekitar 16.500 meter atau 54.000 kaki, yang sebanding dengan F-35. Pesawat ini juga dikatakan memiliki jangkauan ferry sekitar 3.000 km. Meskipun jangkauan tempur diperkirakan akan sangat bervariasi tergantung pada beban bahan bakar internal, konfigurasi senjata, perawatan, kesiapan pasukan, dan entah faktor lain apalagi. Jadi, harapkan jangkauan tempur sekitar 1.000 km sudah cukup nyaman, yang sekali lagi mirip dengan rekan Amerikanya. Checkmate juga dikabarkan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek, konon hanya membutuhkan landasan sepanjang 4.500 meter. Ini adalah sesuatu yang agak berbeda bagi Rusia, yang biasanya lebih suka membuat pesawat yang lebih besar dan lebih cepat yang membutuhkan landasan pacu jauh lebih panjang untuk lepas landas. Karena pesawat ini memang ditujukan terutama untuk ekspor, hal ini akan dianggap sebagai keuntungan besar oleh negara-negara calon pembeli. Dalam peperangan, lebih mudah menghancurkan pesawat saat berada di darat daripada di udara, sehingga landasan pacu di pangkalan udara sering menjadi sasaran untuk mencegah negara lain menerbangkan pesawat tempur utama mereka. Semakin pendek kemampuan lepas landas yang dimiliki, semakin banyak bagian landasan pacu yang harus dihancurkan musuh agar tidak bisa digunakan, dan semakin besar peluang untuk berhasil menerbangkan jet tempur. Sekarang mari kita bahas persenjataannya. Karena sebagian besar hal ini berkaitan dengan perlengkapan yang dipasang atau disimpan di dalam Checkmate, ada lebih banyak informasi di sini. Namun secara paradoks, hal ini justru memberi kita lebih sedikit informasi tentang pesawat itu sendiri. Artinya, sebagian besar senjata yang akan digunakan pada Su-75 sudah kita ketahui. Tetapi kita tidak tahu dalam konfigurasi seperti apa, karena kemungkinan besar akan bergantung pada misi spesifik yang akan dijalankan pesawat ini. Demikian pula, fokus ekspor di sini berarti negara pembeli bisa memasang semua sistem mereka sendiri pada pesawat ini juga. Dan jika kita membahas setiap kemungkinan konfigurasi yang bisa dipasang, kita akan membahasnya seharian penuh. Yang kita ketahui adalah materi promosi untuk Checkmate menyatakan bahwa ruang senjata dinilai mampu membawa muatan sekitar 7.400 kg. Ruang senjata internal juga memungkinkan penampang radar yang lebih kecil sambil tetap mempertahankan daya mematikan. Pesawat ini juga diperkirakan akan membawa berbagai macam amunisi udara ke darat, dan udara ke kapal pada sejumlah cantelan di bawah sayap. Ketika kemampuan siluman kurang penting dibandingkan memastikan sisa-sisa musuh kita tidak dapat dikenali bahkan di luar jangkauan visual. Dan selain itu, dikatakan juga dipersenjatai dengan meriam otomatis 30 mm. Saya tergoda untuk mengatakan bahwa mereka melakukan ini hanya karena meriam F-35 berukuran 25 mm. Tapi kemungkinan besar hanya karena mereka akan menggunakan meriam yang sama atau mirip dengan yang digunakan pada Su-57. Bahkan penamaan Su-75 sendiri tampaknya merupakan isyarat dari Sukhoi bahwa jet ini sebenarnya adalah versi dunia terbalik dari monster bermesin ganda mereka. Namun pada kenyataannya, orang Rusia adalah kelompok yang penuh dengan inovasi. Ini adalah bangsa yang bangga dengan kemampuan mereka untuk mengakali segala sesuatu, bahkan jika itu tidak rusak. Jadi Anda bisa membayangkan berbagai macam bom bodoh, bahan peledak berpemandu laser, dan bahkan munisi luncur yang mungkin suatu saat akan dipasang di bagian bawah pesawat ini. Untuk perlengkapan peperangan elektronik, Checkmate diperkirakan nantinya akan memiliki Radar Active Electronically Scanned Array atau AESA, mirip seperti jet generasi kelima lainnya yang coba ditirunya. Konon pesawat ini juga akan dilengkapi dengan berbagai perlengkapan canggih yang biasa dimiliki oleh F-35 di seluruh dunia, seperti sistem peperangan elektronik terintegrasi, data link untuk konektivitas dengan pesawat lain, dan juga sistem pencarian serta pelacakan inframerah. Secara teori, laporan menyebutkan bahwa hal ini akan membuat Checkmate mampu melacak 30 target secara bersamaan hingga jarak 400 km dan menyerang hingga 6 target diantaranya dengan rudal. Tapi sebelum kamu bersembunyi di bawah meja dapur untuk berlindung seperti di film Red October, itu adalah pernyataan yang sangat ambisius. Dalam kondisi optimal, mungkin saja hal itu bisa terjadi. Tapi seberapa sering pesawat ini akan berada dalam kondisi yang optimal? Arsitektur avionik dikatakan berbasis pada sistem elektronik berarsitektur terbuka dan radar Acer yang dioptimalkan untuk biaya, yang merupakan cara mewah Sukhoi untuk mengatakan bahwa mereka akan membuat semuanya interoperable dengan sistem Velon yang sudah ada.
Hal-hal seperti kesamaan perangkat lunak akan menyederhanakan pelatihan, dukungan logistik, dan menekan biaya jangka panjang. Tetapi terlalu fokus pada efektivitas biaya bisa menghambat checkmate di udara karena akan menghadapi kelemahan yang sama seperti sistem peperangan elektronik Su-75 sendiri. Ini berarti bahwa Rusia tidak perlu banyak mengubah atau melakukan banyak hal baru saat ini. Dan ini adalah langkah cerdas untuk desain mesin tunggal pertama mereka dalam beberapa dekade dengan mengintegrasikannya ke dalam infrastruktur yang sudah ada, berfungsi, dan telah teruji. Namun di sisi lain, ini berarti Rusia harus melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk memperluas skala ekonominya. Menurutmu, seberapa mahal rata-rata radar Acer? Bagaimana dengan suku cadangnya? Baiklah, aku akan memberimu petunjuk. Itu benar-benar sangat mahal, dan bahkan menjadi lebih mahal ketika sebuah negara berada di bawah sanksi yang secara khusus melarang elektronik kompleks yang, kamu tahu, dibutuhkan di jet tempur. Pada akhirnya, itu berarti salah satu dari dua hal. Produksi Su-75 kemungkinan akan berjalan lambat, atau pesawatnya akan dikirim tanpa beberapa fitur yang lebih mahal. Publik umum belum pernah melihat kokpit checkmate, jadi tidak banyak yang bisa kita bicarakan selain spekulasi. Tapi materi promosi di pameran Max tahun 2021 menyarankan bahwa pilot checkmate akan dibantu oleh kecerdasan buatan. Itu kemungkinan berarti semacam tampilan head-up yang terintegrasi dengan helm untuk membantu penargetan dan pelacakan, mirip dengan pesawat tempur generasi kelima, atau bahkan mungkin bantuan kontrol penerbangan, tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti sampai benar-benar diuji di lapangan. Dalam hal apa yang bisa kita harapkan, jurnalis barat yang telah melihat bagian dalam kokpit mengatakan bahwa kokpitnya identik dengan Su-57. Bayangkan saja. Dan untuk semua ini, seluruh pesawat, laporan tampaknya menunjukkan biaya di kisaran 25 hingga 30 juta dolar. Sekali lagi, itu tampak sangat ambisius mengingat cakupan dari apa yang kita lihat di sini. Pesawat tempur generasi kelima yang sebenarnya memang sangat mahal dan biaya F-35 berada di kisaran 80 juta dolar dalam kondisi standar. Checkmate dikatakan sebagai opsi yang lebih murah dan lebih terbatas secara default. Dan pesawat Amerika terkenal sangat mahal. Tapi, harga itu tetap sangat ambisius. Rusia sebelumnya telah memasang harga awal rendah agar terlihat menarik bagi calon pembeli, sekaligus membuat teknologi barat terlihat mahal. Tapi Su-75 saat ini belum diproduksi secara massal, tidak ada kejutan, menghadapi kendala ekonomi besar dan rantai pasok yang lebih kecil. Semua itu membuatnya lebih mahal per unitnya. Jadi, anggap saja angka 25 hingga 30 juta dolar itu sebagai harga terbaik menurut Kremlin untuk versi standar di bawah kondisi ekonomi yang ideal. Jadi, itu tidak terlalu mungkin terjadi. Namun, pada akhirnya, jika UAC berhasil melakukannya, mereka akan memiliki pesawat yang efektif di lingkungan peperangan elektronik yang kompleks dan di wilayah yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara. Pesawat yang merupakan peningkatan modern yang relatif murah dibanding sistem lama. Tambahkan beberapa rudal hipersonik ke dalamnya, dan itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Dan kata kuncinya di sini tentu saja adalah jika. Karena semenarik apapun checkmate di atas kertas, geopolitik terjadi di dunia nyata, yang bisa menimbulkan banyak komplikasi. Jadi, bagaimana semuanya terlihat dalam konteksnya? Sekilas, checkmate tampak menjanjikan. Pada saat jet tempur mesin tunggal zaman dulu mulai memasuki akhir siklus hidup alaminya, datanglah paman Vlad yang licik dengan mantel panjangnya, menawarkan pesawat baru yang bisa menembak jatuh F-35 dari langit dengan harga yang jauh lebih murah. Ini hampir terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan itu memang benar. Dan masalahnya, ini sebenarnya bukan salah checkmate. Hal utama yang perlu dipahami tentang pengembangan checkmate adalah bahwa prosesnya berlangsung dalam ekosistem industri yang dibentuk oleh sanksi internasional dan perang. Seperti yang sudah kami singgung, sanksi-sanksi tersebut benar-benar melumpuhkan produksi dirgantara karena rantai pasoknya bersifat global. Namun, sanksi-sanksi itu menambah hambatan, kenaikan biaya, dan penundaan di hampir semua lini. Bahkan di tengah industri militer domestiknya sendiri, Rusia dulunya sangat bergantung pada impor mikroelektronika, peralatan mesin canggih, dan jaringan keuangan global yang memang sangat dibutuhkan oleh industri penerbangan. Menghilangkan semua itu menghambat kemampuan dan kecepatan ekonomi Rusia untuk mendapatkan semua komponen dan mesin tersebut. Inilah juga alasan mengapa checkmate akan berbagi banyak suku cadang dengan Velen. Memang tidak banyak pilihan lain jika Anda benar-benar ingin pesawat itu bisa terbang. Rusia bisa mendapatkan beberapa suku cadang baik dengan cara membobol sanksi yang mahal dan terbatas, atau dengan melatih industri Rusia untuk membuatnya sendiri, yang merupakan proses sangat lambat tanpa akses ke pasar global. Dan Anda harus bertanya, apakah itu benar-benar lingkungan terbaik untuk memulai program jet tempur multirole baru, sesuatu yang secara harfiah belum pernah dilakukan negara ini selama puluhan tahun? Nah, jawabannya adalah hampir ke medan tempur. Akibatnya, masa depan Su-75 masih sangat tidak pasti,
Bahkan jika pesawat aslinya tidak demikian. Checkmate telah berada di semacam ruang liminal ethereal sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Tidak benar-benar mati, tidak benar-benar hidup. Jet tempur multirole Schrödinger kalau boleh dibilang. Inilah pembunuh F-35. Pesawat ini lebih murah, lebih cepat, dan lebih kuat, siap membuat barat bertekuk lutut dengan pukulan mematikan yang menentukan. Maksud saya, namanya saja secara harfiah adalah checkmate. Namun pada saat yang sama, sejak saat itu proyek ini lebih seperti demonstrator konsep daripada benar-benar menjadi jet tempur multirole yang sesungguhnya. Program. Bertahun-tahun berita yang sudah diketahui muncul di tengah-tengah redesign dan berbagai penundaan lainnya. Ketidakhadiran tonggak-tonggak penting terus menumpuk dalam keheningan sementara semua orang hanya menunggu dan menunggu tanpa hasil. Hingga akhir tahun 2025 di Dubai Air Show, ketika model-model checkmate dipresentasikan, pesan dari pihak Rusia di pameran udara tersebut, termasuk dari kepala pilot uji Sergei Bogdan, lebih selaras daripada biasanya untuk ukuran pesan Rusia soal hampir apapun. Pesannya sederhana, pesawat itu memang ada, bukan hanya di atas kertas, tapi di dunia nyata. Dan penerbangan uji pertamanya akan dilakukan pada awal tahun 2026. Para insinyur yang dekat dengan program tersebut mengindikasikan bahwa pesawat itu secara struktural sudah selesai dan sekarang sedang menjalani proses integrasi yang teliti, yang secara historis telah memperlambat prototipe Rusia. Namun karena sangat mirip dengan Su-57 dan sistemnya, proses integrasi tersebut seharusnya bisa berjalan cukup lancar. Sekarang yang jelas, saat ini kita sudah melewati awal 2026 pada saat Anda menonton ini, dan sejauh ini belum ada kabar sama sekali. Apakah Rusia melakukan uji terbang pertama secara diam-diam atau kita akan menghadapi penundaan lagi? Sulit untuk mengetahuinya, tapi mengingat ini adalah pesawat ekspor, Anda pasti mengira Sukhoi akan membanggakan pencapaiannya jika mereka akhirnya menguji sistemnya untuk pertama kali. Namun sejauh ini mereka tetap diam. Tapi kita pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Awalnya dikatakan bahwa uji terbang pertama akan dilakukan pada tahun 2023, lalu ditunda dan diundur ke 2024, kemudian 2025, lalu awal 2026. Satu-satunya saat kita benar-benar tahu bahwa jet ini ada adalah ketika kita melihatnya terbang di langit Donbas, atau jika ada yang membelinya. Dan waktu yang akan menjawab berapa lama salah satu dari hal itu akan terjadi, mengingat produksi skala penuh baru akan dimulai paling cepat tahun 2027. Sampai saat itu, kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai desain yang belum teruji dengan kemampuan yang masih bersifat teoritis saja. Tapi bagi Rusia itu mungkin justru lebih diinginkan, karena meskipun semua yang sudah kami katakan tentang checkmate sejauh ini cukup baik untuk ukuran jet, pesawat ini memang punya beberapa masalah. Salah satunya, pesawat ini sebenarnya tidak terlalu siluman. Semua yang sudah kita lihat sejauh ini dari Su-75 menunjukkan bahwa checkmate memang berniat menjadi pesawat yang agak siluman, bukan benar-benar pesawat tempur siluman penuh seperti F-35. Dengan semua upaya yang telah dilakukan Rusia untuk mengurangi jejak radar pesawat ini, ukurannya tetap lebih besar dibandingkan rata-rata jet tempur multirole ringan. Seperti yang sudah kami katakan, ini lebih merupakan desain kelas menengah. Semua kekuatan tembak dan kecepatan itu harus dibayar dengan berkurangnya kemampuan siluman. Kamu tidak bisa begitu saja menyembunyikan salah satu pesawat ini di bawah tempat tidurmu. Ketika banyak negara di seluruh dunia memiliki doktrin udara yang berkembang, yang memprioritaskan mendeteksi kamu terlebih dahulu agar bisa menembak jatuh kamu lebih dulu, itu bisa menjadi masalah bagi beberapa negara. Negara-negara NATO misalnya cenderung mengikuti kebijakan seperti itu, yang berarti jika Rusia sendiri menggunakan pesawat ini melawan pasukan NATO, mereka mungkin akan kesulitan. Kenyataan juga telah memperbesar risiko teknis dalam proyek ini berkat sanksi, terutama dalam mengintegrasikan mesin modern, sistem kontrol penerbangan digital, dan rangka pesawat yang sulit terdeteksi radar. Untuk menjadi pesawat tempur multirole yang efektif, Anda harus cukup mumpuni dalam segala hal, mulai dari pengintaian hingga pertempuran udara jarak dekat. Dan meskipun Su-75 tentu saja mumpuni di atas kertas, kurangnya fokus pada kemampuan siluman bisa saja menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan proyek ini, tergantung pada bagaimana performanya di medan tempur. Ini menunjukkan adanya celah nyata dalam desainnya yang tidak ditemukan pada pesawat tempur multirole generasi kelima terbaik seperti F-35. Tentu saja, pesawat ini seharusnya jauh lebih murah, tetapi penting untuk dicatat bahwa Anda tidak mendapatkan 3 pesawat yang bisa menandingi F-35 dengan harga optimal dari Rusia. Anda mendapatkan 3 pesawat yang lebih buruk tanpa beberapa fitur dan kemajuan utama yang dimiliki F-35. Di zaman sekarang ini, banyak angkatan udara di seluruh dunia mungkin akan mengatakan bahwa mereka lebih memilih jumlah pesawat yang lebih sedikit, namun lebih canggih di medan perang daripada banyak pesawat yang kurang canggih. Paling tidak, secara konsep, checkmate memiliki beberapa kesamaan dengan F-35, tetapi pesawat ini tidak akan sebanding meskipun Moskow ingin Anda percaya demikian. Ini adalah upaya yang patut diapresiasi, tetapi saat ini, pesawat ini berada setengah langkah di bawah platform generasi kelima kelas berat yang sesungguhnya, baik dari segi kompleksitas maupun biaya.
Dan setengah langkah itu sangat berarti ketika berada di zona tempur. Jadi intinya, Rusia memang benar. Ada pasar untuk ini, tetapi pertanyaan kunci yang harus Anda ajukan di sini adalah, apakah Rusia adalah negara yang akan mampu mewujudkannya? Karena meskipun ada banyak hal baik dalam desain seperti ini, Checkmate begitu ambisius dalam hal desain, harga, dan jadwal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius proyek ini sebenarnya. Dan Anda bisa melihat hal ini pada materi promosi terbatas untuk Su-75, dan ketika materi itu berbenturan dengan kenyataan, seluruhnya jadi rancu. Terima kasih telah menonton.